Kini eskalasi konflik Amerika-Iran terus meningkat seiring dengan saling balas serangan antara Amerika-Iran, Iran ke Amerika. Selengkapnya kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali dan dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya, Mas Pizarro, Mas Evata. Sore Mbak Audrey. Selamat sore. Saya mau ke Mas Pizarro dulu. Mas Pizarro, ini kan radar, kemudian sistem komunikasi hingga konsulat Amerika jadi sasarannya Iran. Sebenarnya bagaimana sih sekarang Iran memetakan serangannya ke Amerika kali ini? Ya, pertama kalau kita lihat ini memang tidak lepas dari semakin buntunya negosiasi perdamaian ya pasca Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran di tengah pemakaman Khamenei. Cuma kalau kita lihat ya Mbak Audrey ya, pola serangan dari Iran saya lihat itu agak monoton seperti itu. Dia melakukan serangan kepada Bahrain, kepada Kuwait dan Yordan yang sebenarnya itu lokasi yang sama yang udah pernah diserang berkali-kali seperti itu. Itu kenapa kemudian Amerika Serikat sangat yakin untuk terus melakukan bombardir. Dan kalau kita lihat pola Amerika itu kan dia bombardir itu wilayah-wilayah strategis itu. Wilayah Selat Hormuz gitu ya, atau wilayah-wilayah maritim, pelabuhan yang strategis. Dan ini yang kemudian kenapa saya lihat Amerika Serikat, Donald Trump masih sangat percaya diri untuk melakukan serangan yang sangat membabi buta kepada wilayah Iran gitu. Dan ini menurut saya pola serangan dari Iran ini sudah sedikit agak terbaca dari Amerika Serikat ya. Dan bahkan kalau kita lihat itu lebih mudah agak ditangkis oleh Amerika Serikat. Tentu serangan ke beberapa fasilitas Amerika di Bahrain, di Kuwait itu kan udah pasti dipasang sistem ini ya, sistem early warning ya dari Amerika Serikat gitu. Jadi ini menurut saya masih sekedar jual beli serangan, dan kemudian memang kalau kita lihat tampaknya Amerika Serikat sedang bersiap untuk melakukan serangan yang lebih besar kepada wilayah Iran karena dia menargetkan untuk mengambil alih Selat Hormuz ya, tidak lagi kemudian di tangan Iran. Mereka mencoba untuk melakukan kerjasama nanti dengan mungkin saja dengan Israel ya, untuk kemudian Iran benar-benar melepas Selat Hormuz. Tapi tentu ini tidak mudah karena Iran kan pasti dia akan melakukan segala macam cara untuk tetap mempertahankan Selat Hormuz. Apalagi kan kalau kayak Galibaf ya udah mengatakan kami akan mencabut diri dari MOU karena selama Amerika Serikat terus melakukan pelanggaran MOU yang ada di sana gitu. Jadi menurut saya memang sekarang kembali kepada titik nol Mbak Audrey sebelum 28 Februari. Ini sebenarnya balik lagi dengan eskalasi yang terjadi sekarang ini, apakah kembali sebenarnya Amerika menginginkan Iran untuk kembali ke meja perundingan? Ya, kalau kita lihat memang Amerika Serikat memang menginginkan Iran masuk kembali ke meja perundingan ya, tetapi menurut saya agak sulit. Sekarang misalkan Audrey ya, tadi misalkan Pakistan sudah mendorong agar kedua belah pihak kembali masuk ke meja perundingan. Tetapi memang ini agak sulit untuk bisa diterima oleh Iran ya. Dia diserang ketika sedang melakukan pemakaman, sekarang Amerika Serikat juga berupaya untuk melakukan blokade, kemudian Selat Hormuz pun diserang, akan sangat sulit menyeret kembali Iran ke meja perundingan karena dia mengalami pelanggaran MOU berkali-kali ya, dan tentu ini membuat Iran akan sangat sulit. Apalagi yang terbaru Audrey, kita mengetahui ya bahwa Iran sekarang udah mengajukan RUU untuk kemudian melakukan kendali penuh kepada Selat Hormuz gitu. Ini yang saya akan menjadi sangat sulit. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya Mas Evata, apakah dengan yang tadi Mas Pizarro bilang ini kembali ke nol lagi nih? Sekarang pertanyaannya apakah eskalasi konflik antara Amerika dan juga Iran akan mencapai pada puncaknya? Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang, kami akan segera kembali. Mas Evata, kalau tadi mengutip pernyataan dari Mas Pizarro bilang katanya ini mulai dari nol ya, ibarat kata kemarin ini udah panas dingin, sekarang mulai dari nol lagi. Nah pertanyaannya apakah eskalasi kedua negara ini yang sedang berkonflik akan memuncak kali ini? Ya, yang menarik adalah Donald Trump menyampaikan bahwa sudah ada standar baru ya terkait dengan pelayaran di Selat Hormuz. Kita tahu bahwa statement Donald Trump ini memang selalu memicu kontroversi ya, akan tetapi ini menjadi satu poin yang cukup menarik bahwa nanti ke depannya akan ada peningkatan ya masalah keamanan gitu untuk melintasi Selat Hormuz itu sekitar 20% gitu. Nanti akan dipajaki oleh Amerika Serikat. Nah, kita lihat juga bahwa sebenarnya sudah ada rute yang mau dibangun ya, itu melewati wilayah selatan Oman ya. Tetapi dalam kenyataannya hal tersebut yang membuat Iran juga meradang. Nah, maka dalam kondisi-kondisi yang cukup pelik seperti ini perlu kita lihat itu. Sebenarnya Amerika Serikat ini juga memiliki banyak faksi ya untuk melihat bagaimana kondisi Iran. Faksi dari Donald Trump sendiri ya, faksi dari direktur CIA, terus faksi dari Witkoff ya, terus faksi dari Z-Defense, ini semua berbeda-beda dalam memandang Iran. Maka dari itu mungkin dalam kondisi-kondisi demikian serangan ini adalah serangan yang memang disengaja
Karena bagaimanapun juga ketika ada serangan yang cukup memuncak ya, yang dilakukan dengan mencapai ratusan titik dalam beberapa hari ini, menjadi bukti tanda bahwa kedua belah pihak memang menjaga eskalasi ini tetap tegang begitu. Kita tidak bisa juga Tujuannya untuk mengatakan apa, Mas? Ketika mengubah eskalasi ini tetap tegang begitu, tidak dingin, tidak kemudian cooling down lagi. ya, pertama bahwa kontraktor pertahanan Amerika Serikat akan sangat senang ya ketika kondisi ketegangan ini, dan kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Pizarro, serangan ini kan sangat monoton. Nah, ketika serangan ini diintersepsi dan senjata-senjata itu berasal dari Amerika Serikat, maka clear sudah gitu asumsi yang selama ini bahwa ketegangan-ketegangan yang ada itu membuktikan bahwa Amerika menjaga sekuritas dan juga energi yang ada ya, di wilayah Hormuz begitu. Dan kita tahu bahwa daya tawar dari Iran akhirnya makin lama makin mengurang begitu ya secara signifikan. Maka tujuan dari Amerika Serikat adalah mendapatkan windfall ya, windfall yang sangat luar biasa dari penjualan minyak gitu. Dan kita tahu bahwa ketika kekacauan ini harga minyak di Timur Tengah kan tidak stabil. Nah, di sanalah kesempatan Amerika untuk menjual minyak jauh lebih murah. Dengan harga, berarti ini permainan perang harga juga ya, Mas ya? Ya, begitu. Kalau Amerika kemarin tidak melakukan serangan, maka akan sangat sulit mereka mengatrol lagi dan menjaga stabilitas dan juga kepentingan mereka itu sendiri. Saya lihatnya demikian. Oke, kembali ke Mas Bizarro. Mas Bizarro, kalau kita lihat Trump ini kan sering kali mengubah-ubah opsi ya, dari diplomasi kemudian kembali ke operasi militer. Sekarang katanya ya terserah saya begitu untuk melakukan stop atau berhenti begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan exit plan dari Amerika ini dengan mengubah opsi, buat bingung Iran nggak nih, buat bingung dunia nggak? Audrey, saya lihat Amerika itu udah ngebaca psikologisnya Iran. Di Iran ini sedang terjadi friksi di antara faksi diplomatiknya dengan faksi RTC gitu. Jadi tampaknya ini kenapa kemudian Donald Trump sangat confident melakukan serangan dari Iran, karena kita lihat ya ada beberapa perbedaan juga di internal Iran. Misalkan nanti menlunya Iran Abbas Araghchi, dia sudah sepakat MOU untuk kemudian Selat Hormuz tetap terbuka gitu. Tetapi kemudian nanti itu dianulirkan sama IRGC bahwa Selat Hormuz tetap terbuka tapi itu di bawah kendali Iran gitu. Ini yang saya lihat juga akhirnya kenapa Donald Trump itu melakukan serangan juga kepada wilayah Iran. Kemudian apa sih kenapa kok Amerika suka naik turun, kemudian dia sedang mencoba melakukan psikologis gitu ya, dan juga sedang ngetes sebenarnya ujian kepemimpinan dari Mujtaba Khomeini. Ini Mujtaba Khomeini sebenarnya ini dia benar-benar hadir nggak sih di internal pemerintah Iran? Dia benar-benar kemudian bisa menjadi pengganti Ali Khamenei atau tidak sih gitu. Jadi ini bagian dari juga upaya dari Donald Trump untuk menguji eksistensi kekuatan politik dari Iran tersebut. Kemudian juga ini bagian dari upaya untuk memaksa Teluk juga untuk kembali merapat kepada Amerika Serikat. Kita lihat kan, ini kan kenapa Iran itu meradang, karena Iran melihat kok kapal-kapal dari Selat Hormuz tetap keluar, tapi kok lewat jalur Oman gitu, bukan buat jalurnya Iran seperti itu. Ini kan juga menurut saya bagian dari caranya Donald Trump menekan Oman. Kan Trump itu pernah mengatakan, Anda kalau macam-macam, kalau kemudian mulai melipir ke Iran, saya bom loh gitu loh. Trump kan pernah macam seperti itu. Dan saya lihat ini juga bagian dari cara dari Amerika Serikat untuk menguji eksistensi dari negara-negara Teluk untuk tetap berada di wilayah atau tetap berada di kendali Amerika Serikat. Makanya kan kemudian akhirnya Iran itu melakukan serangan terus kan ke negara-negara Teluk, ke Yordan, ke Bahrain, ke Kuwait gitu. Karena memang kayak Bahrain itu sulit juga dia untuk tidak memberikan dukungan kepada Amerika Serikat. Kan dia negara kecil ya, dan dia sudah melakukan kerjasama dengan NATO ya. Dia tuh aliansi non NATO lah sejak tahun 2002. Kuwait juga sama. Kuwait itu nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Amerika Serikat. Kuwait itu kan diselamatkan dari invasi Irak dari Amerika Serikat gitu dah. Ini juga akhirnya membuat situasi di kawasan Teluk ini kembali meradang, dan bukan tidak mungkin Iran itu kembali melakukan serangan terus-menerus kepada wilayah Teluk. Tapi sekali lagi ya, kalau polanya monoton, konvensional seperti ini, menurut saya itu dengan cepat mudah gampang dibaca ya. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya Mas F. Atta, kalau gitu makin jauh dengan kata diplomasi nih, kembali ke meja perundingan, sangat jauh sekali. Ya, jauh dekat ya, saya kira itu tergantung dari kedua belah pihak ya. Nanti ke depannya mau menyepakati hal-hal yang cukup teknikal ataukah masih esensial begitu. Kita bisa lihat ya bahwa di hari ini juga bisa kita katakan bahwa negosiasi ini sudah mati gitu, dan sudah disampaikan ya dari Kemlu Iran bahwa tidak akan ada negosiasi lanjutan. Karena melihat bahwa dari jalur pelintasan yang dilakukan selama ini ya, kesepakatan dalam MOU tersebut juga sama sekali tidak ada poin-poin yang disepakati begitu. Baik dari sisi bagaimana nanti pengelolaan pertahanan, terus juga nanti ke depan terkait dengan masalah-masalah yang cukup teknis yaitu nuklir. Dan kita juga melihat bahwa Donald Trump sempat juga menyampaikan ya di tanggal 15 Juni bahwa kesepakatan tersebut sudah berakhir begitu. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia sangat ingin. Maka pasang surutnya ini bisa kita lihat sebenarnya
karena ada ketidakcocokan kepentingan inti ya dari kedua belah pihak begitu. Amerika ingin terus membongkar ya situasi politik dalam negeri Iran ya, program nuklir Iran, dan juga mereka sudah tahu bahwa Selat Hormuz kali ini itu menjadi sangat sulit untuk dipegang sendirian oleh Iran. Dan kita melihat bahwa tidak ada pihak ketiga yang benar-benar masuk ya dan juga memberikan dukungan. Sehingga perang ini menjadi sportif karena semua juga dalam kondisi yang sama-sama terkunci ya. Kita lihat bahwa Amerika bukan hanya menyerang wilayah Timur Tengah, tetapi juga mengunci wilayah Indo-Pasifik begitu. Jalur perdagangan ke Cina, dan kita tahu kan bahwa sebenarnya kemarin ketakutan terbesar adalah ketika negara-negara besar ini masuk gitu dan juga menjadi pemain tambahan gitu. Kekuatan dari Iran nyatanya tidak ada. Nah, ini maka dan ditambah Iran juga mengalami krisis kepercayaan. Jadi situasi-situasi yang cukup pelik dia. Mas Efata, ini kan kalau sekarang ini kan Israel nampaknya mencoba kembali ikut begitu ya, ikut meramaikan lah permasalahan yang ada dengan cara merekrut Ahmadinejad. Nah, tapi kemudian juga Ahmadinejad ini muncul bersama dengan petinggi IRGC. Sebenarnya sedang dibaca situasinya sedang apa yang saat ini sedang dilakukan Israel dan Iran di sini? Ya, justru di titik ini itu kita bisa melihat bahwa operasi intelijen ya dari Israel itu sendiri menyampaikan bahwa memang sudah harus ada ya titik terang itu dari konflik dan eskalasi ini. Kita tahu bahwa ke depannya juga eskalasi dan konflik yang terjadi kali ini juga nanti akan merugikan Israel sendiri. Karena bagaimanapun juga hal-hal tersebut nanti ke depannya malah jadi tidak terkendali. Maka ketika Israel itu muncul ya dengan menggandeng beberapa tokoh dan juga mereka menyampaikan mampu melakukan diplomasi secara back channel dan lain sebagainya, menjadi tanda bukti bahwa sebenarnya komunikasi tidak langsung ini tetap berjalan dengan baik begitu. Dan hal tersebutlah yang nanti mau ditunjukkan kepada dunia, bisa saja akan ada pengumuman bagaimana nanti ke depannya terkait dengan masalah-masalah yang tidak selesai ini. Dan masalah-masalah yang tidak selesai ini nanti ke depannya akan menjadi satu poin ya yang akan dipegang oleh seluruh pihak. Salah satunya adalah upaya untuk menyelesaikan konflik. Dan kita tahu bahwa serangan-serangan kali ini ya itu juga tidak lepas karena dorongan kuat dari Israel itu sendiri. Dan Israel tahu bahwa titik batasnya itu haruslah menggandeng politisi-politisi dan juga mereka harus menyampaikan secara gamblang ya kepada dunia bahwa sebenarnya semua pihak juga sudah berada pada titik emas ya, bahwa kita tahu bahwa ending ujung ini adalah saat di mana harus ada yang kalah begitu. Dan inilah yang sebenarnya ingin mau disampaikan ya. Tampaknya demikian. Kalau gitu dengan endingnya yang pengen menginginkan semuanya menang atau ada yang ingin menunjukkan siapa yang kalah, pertanyaannya sampai kapan ini Mas Efata? Mas Bizarro maksud saya. Ya, menurut saya sekarang kita udah nggak bisa lagi berpatok pada MO yang dibikin di Pakistan. Karena kedua belah pihak tampaknya udah nggak mempercayai itu. Ada jalan tengah, Audrey, menurut saya, untuk bisa menengahi masalah ini semua agar kedua belah pihak merasa menang gitu. Ini kita fokuskan aja pada Selat Hormuz gitu. Misalkan kan gini, Iran itu tetap mengklaim dia maunya lewat jalur utara, sedangkan Amerika Serikat maunya di jalur Oman. Nah, ini ada jalan tengah yang bisa dipakai melalui jalur tengah di Selat Hormuz. Seperti itu. Kan Selat Hormuz itu ada jalur utara, jalur selatan, jalur tengah. Dan ini mungkin bisa dipakai agar kedua belah pihak bisa mengklaim kemenangan. Tetapi tetap jalur tengah ini bisa dipakai untuk lalu lalang Selat Hormuz tetap dengan berkoordinasi dengan Iran. Agar Iran itu juga merasa tidak ditinggalkan dari kesepakatan di Selat Hormuz ini. Tetapi selain kalau negara-negara Teluk juga agar juga tidak tinggalkan, tetap juga berkoordinasi kepada GCC, Dewan Kerjasama Teluk. Saya kira ini jalan win-win solution, Audrey ya, agar kemudian eskalasi ini bisa mereda tanpa kedua belah pihak itu merasa ditinggalkan, tanpa kedua belah pihak tetap merasa tidak terkalahkan, tidak kalah gitu. Tinggal kemudian apakah mau Amerika, Iran dan negara-negara Teluk itu mau kemudian menyepakati jalur ini semua. Dan menurunkan gengsi ya, tapi nggak tahu nih siapa yang mau menurunkan ya. Terima kasih Mas Bizarro untuk ulasannya, Mas Efata. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih Mbak.